Kemudian ini ada anggrek Catasetum Friedgardiera After Dark yang beberapa waktu lalu Kembang Ayu kasih tutorialnya saat menanam. Ini adalah hasilnya. Jika kalian lihat videonya, Catasetum Friedgardiera ini sempat bikin gak menentu karena dalam kondisi masa dorman. Menunggu anggrek berbunga sesering mungkin adalah pekerjaan yang sulit sekali dan membutuhkan ketelatenan serta kesabaran. Memerlukan waktu yang cukup lama. Itu dulu sahabat anggrek. Tapi dengan pupuk organik milk yang Kembang Ayu pakai saat ini, membuat anggrek segera berbunga. Bahkan hai sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu channel. Sahabat anggrek, saat kalian memiliki anggrek, pastinya berharap untuk berbunga dan terus berbunga. Tetapi sebenarnya di balik itu kita perlu sempurnakan plan anggrek yang kalian punya. Yang pertama, kalian perlu siapkan plan dalam keadaan rimbun dulu. Bagaimana perakarannya? Berapakah jumlah batang yang siap dewasa untuk berbunga? Yang jelas, jangan utamakan berbunga sebelum plan dalam keadaan rimbun dan sehat perakarannya. Nah, nutrisi apa yang perlu disiapkan? Kemudian yang kedua, saatnya sahabat anggrek Kembang Ayu mau kasih rekomendasi dan review lebih mendalam tentang pupuk yang pastinya buatan dalam negeri, yang juga merupakan pupuk organik. Jadi intinya, ini pupuk produk lokal yang recommended banget. Bahkan anggrek dibuat berbunga pun bisa kalian programkan. Baiklah, kali ini Kembang Ayu ambil judul pemupukan anggrek dengan POC atau pupuk organik cair. Nah sahabat anggrek, sedikit kalian perlu tahu apa itu pupuk organik. Adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik ini bisa berbentuk padat ataupun cair. Tetapi kali ini Kembang Ayu mau pakai jenis pupuk organik cair. Selanjutnya sahabat anggrek, apa itu pupuk anorganik? Yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi. Biasanya cirinya ditunjukkan dengan unsur majemuk seperti N atau nitrogen, P atau fosfor dan K, kalium dan sebagainya. Nah, jelas ya sekilas arti pupuk organik dan anorganik. Sahabat anggrek, pertama-tama Kembang Ayu akan review pupuk organik cair. Kali ini akan Kembang Ayu pakai
untuk pemupukan anggrek kesayangan kita. Baik anggrek yang seedling, pra-remaja dan remaja. Jadi ini adalah sepaket yang saya beli, ada 5 botol khusus untuk anggrek. Yang pertama adalah milk dengan kode M1. Pupuk organik cair untuk pertumbuhan batang dan daun. Seperti yang sahabat lihat, ada petunjuk lengkapnya. Isinya sekitar 500 ml. Untuk baunya khas fermentasi. Yang kedua, sahabat anggrek, adalah milk dengan kode M2, pupuk organik cair untuk merangsang pertumbuhan akar, dengan isi dalam botol sekitar 250 ml. Untuk pupuk ini sepaket dapat 2 ya, jadi total 500 ml untuk khusus akar. Untuk penggunaan dan pengaplikasian pupuk serta hasilnya, terutama yang khusus akar, sahabat bisa lihat video yang Kembang Ayu buat seperti tampil di atas ini ya. Oke, pupuk organik cair yang ketiga adalah milk dengan kode M3 untuk merangsang pertumbuhan bunga. Semua ada petunjuknya juga. Untuk M3 berisi 250 ml. Satu lagi yaitu kita sebut MH, milk yang berisi hormon untuk merangsang pertumbuhan tunas. Untuk aturan pemakaian sangat hemat sekali, yaitu 5 tetes dalam 1 liter dalam 1 minggu sekali saja untuk merimbunkan plen anggrek. Isinya 50 ml. Tapi sahabat anggrek, mau tahu hasil dari pupuk organik cair ini? Sangat terasa hasilnya setelah dilakukan penyemprotan kurang lebih 3 sampai dengan 4 kali. Sahabat anggrek, pastinya juga tidak perlu khawatir karena penggunaan dalam campuran berapa mili dalam liternya dilengkapi dengan pipet seperti yang sahabat lihat ya. Yang pertama, membuat anggrek menjadi rimbun. Pupuk bisa diberikan mulai dengan anggrek usia seedling, pra-remaja, dan remaja. Ini adalah hasil perpaduan pupuk dari M1 pertumbuhan batang dan daun, M2 untuk pertumbuhan akar, dan ditambah MH, yaitu hormon penumbuh tunas. Jadi sahabat anggrek, prinsipnya Kembang Ayu tidak semata-mata mengejar anggrek harus segera berbunga untuk anggrek yang telah dewasa, tetapi merimbunkan plen anggrek terlebih dahulu. Jika sudah rimbun, barulah kita memprogramkan anggrek untuk berbunga. Hasilnya, nanti bunga akan banyak di tiap batangnya. Jadi, bisa ramai saat berbunga nanti. Pemupukan ini dilakukan dengan mencampur M1, M2, dan MH dalam 1 liternya. Seperti petunjuk dalam kemasan, hal ini dilakukan berselang 3 hari. Namun sebelum pemupukan, ada baiknya plen anggrek disiram terlebih dahulu dengan air sumur.
Sebaiknya pemupukan dilakukan saat pagi hari untuk menghindari busuk tunas dan busuk daun di beberapa bakal tunas dan bakal daun. Yang kedua, bagaimana membuat program agar anggrek pada bulan berikutnya segera berbunga. Program ini khusus hanya untuk anggrek hibrida saja. Untuk anggrek spesies, tidak bisa diharapkan berbunga seperti yang kita inginkan dengan pupuk ini, dikarenakan anggrek spesies berbunga pada musim tertentu saja. Ini adalah sampel anggrek kembang ayu yang sebulan lalu saya coba programkan untuk berbunga. Syaratnya, yang pertama adalah anggrek dari jenis hibrida, bisa dari Dendrobium, Vanda, ataupun Phalaenopsis. Kedua, pastinya cukup sinar matahari. Anggrek posisi sudah dewasa atau bahkan pra-remaja pun bisa. Lalu, pupuk jenis mirt apa saja sih yang dipakai? Jenis M2, kemudian M3, dan stop untuk MH. Untuk penggunaan M3 berlawanan dengan MH, karena untuk pembungaan dengan pupuk M3 dibutuhkan energi, sehingga harus salah satu saja alias stop MH, dan tidak bisa dicampur antara MH dan M3. Oke ya? Ini adalah contoh anggrek spesies Papilopedilum yang saya bilang kebetulan berbunga, tapi karena musimnya saja, bukan dengan program pupuk ini. Kemudian ini ada anggrek Catasetum Friedkalkiera After Dark yang beberapa waktu lalu kembang ayu kasih tutorialnya saat menanam. Seperti thumbnail di atas ini ya. Ini adalah hasilnya. Jika kalian lihat videonya, Catasetum Friedkalkiera sempat bikin gak menentu karena dalam kondisi masa dorman. Seperti ini. After Dark ini kembang ayu beli sekitar 300.000. Karena kembang ayu sudah punya pegangan pupuk milt untuk perakaran, jadi sahabat anggrek, mantap saja kembang ayu. Ini adalah gambar After Dark saat beberapa bulan yang lalu. Jadi lanjut untuk anggrek yang dalam kondisi masa dorman. Kita siapkan pupuk milt yang M2, yaitu untuk akar, dan MH untuk hormon pertumbuhan tunas. Setelah posisi tunas tumbuh, lanjut M1 untuk pertumbuhan batang, M2 untuk akar, dan MH untuk barangkali menambah kerimbunan agar muncul tunas baru. Oke sahabat anggrek, untuk kelanjutan tentang pemupukan anggrek akan dilanjut di next video di pemupukan anggrek dengan POC part 2. Salam anggrek dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.